Assalamualaikum, balik lagi di Melekos Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips untuk memaksimalkan atau mempadatkan gear-gearan pada sasis SFM. Bagaimana caranya? Langsung saja. Ini terkadang banyak rahasia-rahasia di para racer ya. Pertama saya akan yang utamanya di gear Crown ya, atau gear Corona yang di sini. Ini udah saya press ya, udah saya cari, udah saya padetin. Nah, padetinnya yang pertama ini biar dia itu nggak terlalu banyak geser seperti ini. Nah, ini kebanyakan, jadi gear propellernya itu nggak awet, gear shaftnya dia kadang jauh kadang deket. Nah, yang bikin gear Coronanya ini rusak ya, karena ini dia terlalu jauh spasinya. Caranya pakai tang, di pressnya dikit-dikit aja, ditekan ke arah kiri. Kalau kayak gini kiri, kalau kayak gini kanan ya jadinya. Nah, di press aja. Ini udah saya press kebetulan. Ini menggunakan as AO ya, kalau as yang lain itu lebih besar ya. Nah, tuh, jangan terlalu mepet atau terlalu padat gearnya, dia jadi lambat neken. Mending ada jarak sedikit aja. Tuh, caranya di press itu untuk yang depan. Terus belakang sasis FM belakangnya ada ini tuh, 2 garis ini. Dibuang aja garisnya setengah, karena pada gear crown ini ada huruf dan angka kayak gini. Nah, kenapa dibuang nih? Ini yang bikin gear belakang berisik. Jadi tonjolan garis 2 itu dia kena gear, kena tulisan gear, jadi ntar dia kayak gini. Saya kasih contoh. Lihat kan gearnya mental-mental gitu. Nah, gearnya naik turun. Nah, itu yang bikin berisik, harus dibuang. Seperti ini. Tuh.
jangan dibuang sampai habis ya, harus ada sisa. Makanya buangnya dikit-dikit aja, karena kalau habis malahan jarak antara gear Corona sama gear propellernya makin jauh. Ini buat ganjelan biar jarak antara gear Corona dan gear propeller shaftnya ini deket. Kalau ini dihabisin dia makin jauh, gearnya nggak bakalan awet. Jadi buangnya dikit aja kita pasin. Nih saya kasih contohnya yang udah saya buang ya. Dia akan bunyi lebih halus. Ntar saya skip aja dikit bagian-bagiannya kayak gininya. Nah ini yang udah dibuang garis dekat gearbox, sasis pada bagian belakang ya. Tuh lebih anteng kan, nggak ada bunyi tik 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 gitu. Tuh, itu cara yang kedua. Jadi kita ulang lagi, yang depannya di press ke arah ke gear yang yang depannya kita press bagian ini ya, dinding Corona, biar dia lebih mendorong. Nah yang ininya dibuang, tapi jangan kebanyakan, di pelan-pelan aja. Terus tinggal cari posisi tinggi rendahnya shaft. Kalau sasis baru jarang lah shaftnya turun dalam artian ininya kemakan sama shaft. Nah ini udah enak, ini depannya. Kalau nggak enak itu biasanya kalau kita puterin ke depan ada tek tek tek, berarti antara gear ini dia nggak kena. Ini udah pas. Kalau nggak pas gimana caranya? Ditetesin aja lem di bagian ini biar naik. Tapi untuk depan jarang, pasti yang belakang biasanya. Nah, ini udah enak ini. Kadang dia ada pas kita putar itu dia agak keras karena gearnya nggak masuk. Cara kita tesnya, kita angkat aja gini. Tuh dia lebih enak. Caranya kita tetesin lem aja di sini. Biar propellernya lebih naik, jadi lebih enak pas muter. Itu cara yang ketiga. Terus cara yang keempat, ada di gearbox, harus diolah. Gimana caranya? Langsung aja kita siapkan bekas-bekas runner kayak gini. Bisa didapatkan di bekas-bekas ban atau bekas-bekas runner-runner apa gitu. Nah ini udah saya bikin ya.
Saya bikin model kayak gini, posisinya dipasang di sini untuk penguat gearbox. Kenapa harus dikuatin? Memang gearbox harganya murah, tapi balap di Indonesia ini kan durasinya panjang. Kita sistem kupon, kadang-kadang kalau event-event gede itu sampai 3 hari kan. Nah makanya gearbox ini harus diperkuat. Kena screw nggak? Tergantung penyelenggara, ada yang boleh ada yang enggak. Zaman dulu kan pas masih mahal gearbox itu ada yang pakai dari karbon atau fiber ya. Nah, itu nggak diperbolehkan, makanya kita pakai plastik bekas-bekas runner aja. Kita langsung pasang aja, sesuaikan ya. Ini udah saya tipis, kalau saya tipisin di video itu udah terlalu lama, tinggal kita potong aja. Set. Kita sesuaikan dulu. Ini jangan posisinya masih di atas ini ya, jangan sampai bawah, antar ininya ketutup keras. Kita rapiin dulu. Bagaimana caranya? Harus bikin tipis ya di bawah 1 mili, entah itu pakai amplas atau pakai mini drill. Usahakan di bawah 1 mili, kalau 1 mili ketebelan dia di atas itu. Disesuaikan aja. Nah, di amplas bagian ininya ya, biar lemnya lengket. Ini aja gearbox bekas saya pakai. Ya bakalan masuk ke celah-celahnya. Tunggu kering, tinggal kita rapikan bagian ininya. Buat masukin mesin, kita tunggu kering. Jadi udah tahu ya cara nguatinnya. Ininya di press. Kalau diganjel itu nggak boleh diganjel sama runner bekas apa lah gitu, plastik runner itu. Kayak plastik bekas ini. Nah itu bisa diganjel pakai ini, tapi di regulasinya nggak boleh. Ada yang memperbolehkan, ada yang enggak. Jadi daripada kita nambal kayak gitu, mending ini yang ganjelan coronanya ini, corona gearnya ini, kita press aja ke arah lebih dekat ke gear, biar gearnya lebih mendorong, jadi gearnya nggak terlalu jauh mainnya. Itu insya Allah akan membuat gear lebih awet. Kalau ini udah kering, bisa kita ini ya, bersihin. Kita tes dulu.
jadi lebih kuat ya. Rapiinnya bisa pakai cutter atau mini drill ya. Cutter aja pelan-pelan, hati-hati. Saya cepetin aja. Udah. Gearbox udah masuk. Terus kita panasin sedikit. Panasin biar kita dorong yang bagian ini agak ke luar. Gunanya apa nanti saya kasih tahu. Udah agak ngengkeng. Dorong. Gunanya dia lebih nyengkram di bagian ini, jadi lebih padat. Tuh. Di situ gunanya. Nah, jadi dia ngengkeng dikit, agak keluar sedikit, jadi lebih nyengkram bagian yang ini. Oke, gearboxnya udah, tinggal di bagian tutupnya. Tutupnya mana? Ya, kenapa gearbox itu dikuat bagian sini? Karena bagian paling rentan di gearbox FM ini bagian ininya sering patah, ini sama ini. Kenapa nggak ganjel di sini, ntar susah bukanya. Nah, tutup ini harus rapat. Nah, harus bersih bagian tutupnya. Ini kan udah longgar. Caranya biar rapat kembali di gearbox baru juga harus diolah tutupnya. Bagian ini kita tetesin lem. Ini di amplas biar lemnya lengket. Terus di bagian ini, yang ini, jadi cantelan yang ininya biar lebih rapat, kita tetesin lem. Aduh, mobil ini akan saya gunakan buat damper ya, main di kelas damper. Aduh, kebanyakan.
lem. Bagian sininya juga sedikit aja, bisa ditimpa berkali-kali ya. Tinggal kita tunggu kering. Bisa juga dilem di bagian sini. Lapisin aja. Bisa kita tekuk agak dalam biar lebih press gearboxnya. Gearbox curve plate ya, kalau regulasinya memperbolehkan, biar lebih sedikit bertenaga. Di press lagi. Oke, ya udah kering, kita coba pasang. Tuh, lebih kuat kan. Nah, ininya harus dikasih dikit lagi. Bagian belakang udah. Kita kasih dikit aja di sini. Oke, kita rakit dulu, terus kita coba. Baterainya nggak ada, kurang ajar. Satu lagi, jangan lupa di gearbox belakang kita cek dulu ya. Kita usahakan jangan sampai propellernya itu ngangkat. Nah, ini propeller belakang jangan sampai terlalu jauh goyangnya. Caranya biar nggak terlalu jauh goyangnya, bagian ini ditetesi lem. Ini ada yang tonjolan ini kan udah habis, tetesi aja sama lem, jadi propellernya nggak terlalu ngangkat.
Ini masukinnya harus sesuai lubangnya ya. Tuh. Kalau ini berarti gini. Masukin terus geser ke kiri. Ini kayaknya bukan terminalnya dah. Kita lihat apakah kepadatan atau enggak ya. Terlalu padat kan. Kayaknya di sini terlalu padat tuh. Oke, tinggal di break in, sasisnya dihidupin, ditinggalin aja. Pakai baterai yang bekas-bekas pakai. Tadi kena disclaimer pas waktu tes ngidupin, ada yang dangdutan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, break in sasis habis dirakit langsung di break in ya, jangan lupa biar semuanya lancar. Dari bearing, gir-girannya, pakai baterai yang habis pakai atau mini break in di low volt aja.